Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maira Fadila Kurniati, NIM 2110202033. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas media pembelajaran pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah media, pengertian media, dan jenis-jenis media. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan media. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, pertumbuhan dan perkembangan media itu memang sudah ada. Media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi ini memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keberadaan keduanya saling berhubungan dan saling memiliki keterkaitan. Sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi, orang-orang terdahulu berkomunikasi secara langsung tanpa adanya media atau perantara apapun. Nah, sejarah mencatat perkembangan media di sini terbagi menjadi 4 fase atau 4 era yang terdiri dari era lisan, era tulisan, era percetakan, dan era teknologi. Nah, yang pertama yaitu era lisan. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia yang lain. Diperkirakan, era lisan ini berjalan sekitar 300.000 tahun sampai 200.000 tahun sebelum Masehi. Dalam buku Komunikasi Massa, Nuruddin memberitahukan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia jenis Cro-Magnon. Manusia jenis Cro-Magnon ini terus berkembang pada zaman ini karena terus menggunakan percakapan dan bahasa sebagai alat berkomunikasi mereka. Keuntungan yang bisa mereka dapat dari kemampuan mereka yang mulai bisa berkomunikasi ini adalah perencanaan mereka dalam berburu dapat lebih terkoordinir dan melakukan usaha perlindungan secara lebih baik. Yang kedua yaitu era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun ini, era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam goa, lukisan tangan yang ada pada arca-arca, lalu ditemukan tulisan di sebuah tanah liat yang berbentuk sedemikian rupa dengan tujuan mereka menulis itu untuk apa yang ia inginkan. Baiklah, yang era yang ketiga yaitu era percetakan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kalinya. Setelah era Johann Gutenberg, barulah muncul era penny press pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak yang awalnya ditemukan oleh Johann Gutenberg, yang mana pada awalnya Cina yang menemukan bahan baku untuk pembuatan kertas. Setelah saat itu, penemuan mesin cetak mulai dirintis dan dipergunakan. Mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-13. Lalu, kemudian metode cetak ini diperkenalkanlah hingga sampai ke Eropa. Seiring waktu, saat itu mesin cetak mulai digunakan secara massal bahkan terus mengalami penyempurnaan. Sampai akhirnya, buku adalah salah satu alat penyampaian informasi yang paling penting pada saat itu. Ditambah, ketika Benjamin Day mulai meluncurkan The New York Centennial yang juga dikenal sebagai penny press surat kabar pertama pada 3 September 1833. Baiklah, era yang keempat yaitu era teknologi. Seiring perkembangannya zaman, kini komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh sekalipun.
Bahkan saat ini, teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu lama bagi kita untuk selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi saat ini. Semuanya berawal dari sang penemu telepon, yaitu Alexander Graham Bell, lalu ada juga Samuel Morse yang menemukan telegraf, dan juga ada Guglielmo Marconi yang juga berperan penting pada masa itu karena beliaulah yang pertama kali mengirim pesan melalui radio. Semuanya adalah awal di mana ditemukannya beragam teknologi terbaru di kehidupan manusia. Setelahnya bermunculanlah inovasi-inovasi lainnya seperti televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Teknologi ini membantu manusia untuk melakukan segala hal yang dulunya sulit, memakan waktu, bahkan tidak mungkin bisa menjadi sangat mungkin. Selanjutnya yaitu landasan filosofi media pembelajaran. Di sini media pembelajaran memiliki landasan filosofi, yakni dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Maksudnya di sini, ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya sebagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan menjadi dehumanisasi. Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media sesuai dengan karakteristik pribadinya? Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Sebenarnya, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk media. Di sini media terbagi menjadi 4, yakni media audio, media audiovisual, dan media proyeksi. Yang pertama yaitu media audio, yang mana media audio ini mengandalkan pendengaran. Nah, contohnya seperti radio, tape recorder, dan telepon. Yang kedua yaitu media visual. Media visual ini yang mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti gambar, foto, poster, dan gambar proyeksi film bergerak. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yang mana media audiovisual ini media yang mampu menghasilkan media suara maupun media gambar. Contohnya seperti video, televisi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media proyeksi, yang mana media proyeksi ini menggunakan proyektor sebagai sarananya atau sebagai alatnya. Baiklah, bahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian media. Yang pertama, media secara harfiah. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai alat, perantara, dan penghubung. B. Media secara istilah. Media adalah suatu alat bantu penghubung yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada khalayak untuk menyampaikan suatu tujuan. C. Media menurut ahli. Yang pertama, menurut Association for Education and Communication Technology, mendefinisikan maksud arti media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi.
Yang kedua, menurut penegasan oleh Purnawati dan Erlani bahwa definisi media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses pembelajaran. Baiklah, kita ke materi yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis media. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan anak sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, media pengajaran. Media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga mempermudahkan mencapaikan tujuan pembelajaran tersebut. Menurut B. Suryo Subroto, terdapat 3 macam sarana pendidikan, yakni alat pelajaran, alat peraga, contohnya kubus dan globe, dan media pengajaran. Yang ketiga yaitu media pendidikan. Media pendidikan adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didiknya. Alat bantu tersebut sama dengan media pendidikan. Terdapat 3 langkah pokok dalam media pendidikan yang dapat dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan, penyajian, dan tidak lanjut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.